Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat datang di Tikes. Dan ini adalah podcast pertama kami. Dan seperti yang udah kalian lihat di belakang saya dan di samping saya sudah ada siapa? Ya, pastinya tentunya berhubungan dengan dunia otomotif. Seperti itu. Oke, di channel kami ini, di podcast yang pertama kami ini, kita sudah ada judul Hobi kok jadi cuan? Bisa nggak ya? Nah, makanya kita sudah ada narasumber yang benar-benar hebat sekali. Beliau orang yang inspirasi banget buat kita semua. Oke, nggak perlu berlama-lama. Kalau gitu kita langsung sapa aja Om Pungki Wibawa. Halo. Oke, selamat datang Om. Siap. Oke, apa kabar? Alhamdulillah sehat Om ya. Sehat, Tentunya sehat. Oke Om. Ya Om, kita ngobrol-ngobrol santai aja ya Om ya di sini ya. Oke. Santai Om, tapi cuan gitu ya. betul, itu tema kita Om ya. Oke. Santai tapi cuan. Tapi cuan ya. Nah, tapi sebelum jauh melangkah ke sana nih Om ya. Ini ada beberapa pertanyaan nih yang cukup benar-benar sangat inspirasi banget ya untuk pemirsa-pemirsa yang melihat podcast kami nih Om. Yang pertama nih Om, pas saya datang ke sini pertama kali ya, itu ada kalimat Bimroom. Bimroom. Bimroom itu kalau boleh tahu dan dijelaskan, itu apa sih Om? Apa sejenis komunitas kah atau lain sebagainya Om? Oke. Thank you. Udah nyampe juga ke sini kan akhirnya. Ya, walaupun sedikit macet sih Macet tadi. ya. Udah biasa lah ya. Udah biasa. Kalau thank you sebelumnya. Jadi kalau Bimroom itu sebenarnya awal katanya dari BMW sendiri kan. Beamer itu kan bahasa slangnya BMW. Oh. Gitu. Jadi kalau Mercedes-Benz kan ada lagi tuh Mercy gitu kan, Oke. Mercy kan. Kalau BMW itu Beamer namanya. Oke. Jadi berangkat dari itu karena kita spesialis khusus jual semua tentang BMW, jadi kita namain dan kita namain Beamer. Kalau roomnya itu ya showroom khusus Beamer lah kira-kira gitu. Oke. Bisa juga disebut Beamer Om gitu, bisa juga. Oh gitu ya, Beamer Om, BMW plesetan Om ya, bisa. plesetan ya. Iya. Kenapa nggak merek yang lain gitu? Kenapa harus BMW? Apakah memang ini spesialis apa gimana Om? Ya kita awalnya karena apa? Saya hobinya ya kebetulan BMW kan gitu. Oke. Dulu, di luar merek lain karena merek satunya lagi kan waktu muda tuh terlalu bapak-bapak lah gitu. Jadi Asik. jadi kalau BMW ini anak muda waktu itu kan. Oke. Nah, dari mulai pakai BMW, beli BMW, terus ngerawat BMW dari dulu ya Oke. sampai sekarang. Terus lama-lama waktu itu sempet timbul ada temen atau saudara nanya dijual nggak mobilnya kan bagus gitu. Boleh kalau berani lebihin gua tiaw gitu 5 juta misalnya gitu. Oke. Minta gitu, dilebihin tuh, itu aja jadi cuan kan. Boleh juga gitu. Gitu di situ tuh. Itu berarti awalnya kan cuannya ya. karena Awal ya. iya awal karena kan kita rawat bener nih BMW pokoknya jadi bagus begitu orang lihat mau nggak boleh lebihin gua tiaw atau 10 juta gitu boleh dibayar cuan kita beli lagi 1 2 dan seterusnya. Dan itu terus begitu tuh sampai dengan sekarang. Awalnya waktu itu boleh juga kan dapat gotew. Nah setelah itu saya pikir mungkin bisa juga saya beli nih. Waktu itu saya tahun 2000 mulai jual beli di rumah itu tahun 2014 ya kalau salah atau 13 lah. Lumayan juga ya. Iya. Itu awal berarti ya. Tapi masih Awal. di rumah. Masih di rumah. Belum ada Beamer Room ini Belum ada showroom ini belum ya? ada showroom belum. Jadi masih di rumah. Waktu itu mulai dari mobil kalau sempat tahu E30 mobilnya Mas Boy Tipenya itu. E30 Mas Boy. Mas Boy. Yang kotak Oke, yang tahun oke, 90. oke. Nah, itu kan harganya cuman dulu tuh harganya cuman 25 juta, Mas. 25 juta rupiah tahun. Tapi tahun segitu gede loh segitu. Ya Lumayan lah. Lumayan lah gitu. Saya tes beli itu 25 juta. Begitu dipakai lakunya 33 juta, Mas. Udah kelihatan kan? Udah kelihatan kan? Spare-nya berapa kan cuannya kan? Awal mulanya itulah gitu. Awal mulanya Oke. itu lalu beli yang 100 juta, 200 juta dan seterusnya gitu. Oke. Nah, kenapa harus pakai nama Bimroom nggak BMW Mania atau apapun gitu? Ya, karena ya itu mesti ini dulu ada regulasi sih ya. Artinya nggak boleh kan kita bukan ada authorized dealer itu memang Oke. tidak
semua sih Mercedes, Audi semua itu memang kalau belum bukan auto race tidak memungkinkan untuk pasang merek mereka gitu. Itu kan brand kan, brand nasional. Makanya kita ada plesetannya Bima Room gitu. Bima Room. Oke. Nah Om, kalau seandainya nih ke depannya nih Om, Bima Room ini bakal ada di daerah-daerah yang lain. Gimana tuh Om? So far sih sampai hari ini kita udah ada 2 cabang. Oke, Udah di mana cabang. tuh? Satu lagi, yang pertama di Tanah Kusir, Jakarta Selatan. Yang kedua di Serpong, Tangerang Selatan, di dekat Alam Sutra sekitar sana. Oke. Nah kalau untuk daerah-daerah yang lain, kepikiran nggak tuh? Justru kan gini, ternyata kan kita kan dari 2015 ya Bima Room ya. Nah terus pelanggan kita nih ternyata di selatan ada dari Bekasi, ada dari Bogor, ada dari Kelapa Gading, ada dari Serpong, ada dari Tangerang gitu. Makanya itu yang kemarin 2 tahun lalu kita bikin cabang di mana? Di Tangerang. Nah, dari daerah timur, Bekasi dan sekitarnya banyak juga yang minat. Rencana mungkin pada waktu dekat di area Bekasi. Oke. Ya, jadi untuk saat ini di daerah Sejabotabek ini hampir rata-rata ke sini dong. Datang ke sini. Datang ke sini ya. Kelapa Gading mana semua datang ke sini. Jadi source-nya udah kalau untuk cakupan Sejabotabek udah oke lah ya. Udah, bahkan kita sebenarnya selama ini kita udah kirim ke hampir semua daerah kecuali ke Papua sih kita belum ya. Gitu karena jadi maksudnya Medan, Balikpapan, Samarinda, Makassar, ini apalagi kalau Jawa sih Semarang, Bandung, Surabaya kita semua. Jadi kita ada jasa towing juga kan. Jadi kalau beli apa namanya online dia transfer ke kita, dia bayar, mobil kita kirim. Jadi market tuh sudah meluas ya. Udah. Oke. Alhamdulillah. Amin ya, mudah-mudahan. Karena pas pandemi kemarin kan orang bingung mau ngapain jadi beli mobil. Nah betul. Bisa ditabung ya, bisa safety ya keuangannya ya. Iya. Oke. Nah Om, selain di hobi mobil ini ya, ada hobi-hobi yang lain nggak tuh kira-kira? Kalau hobi sih emang dari dulu otomotif aja ya. Otomotif tok ya. Otomotif. Bahkan hari ini juga kita saya kembangin di dunia otomotif juga, tapi bentuknya startup teknologi digital. Jadi itu nanti itu yang akan ngebiayain semua atau ngerangkul semua nanti dealer-dealer yang tadi disebut di semua area tadi. Di semua area tadi ya, gitu ya. Nah, untuk hobi Om sendiri nih, ini kan hobi jadi cuan. Itu sudah mulai ada yang ditularkan nggak tuh ke generasinya Om? Misal ke anak gitu kan. Anak saya sih masih ya dia udah mulai, kebetulan cowok kan, dia udah mulai minat tuh. Udah mulai ya, kelihatan ya. Tapi masih kecil kan. Cuman ini lebih ke teman-teman, saudara gitu ya. Kayak saudara saya ada misalnya di Bandung gitu. Gua mau dong. Akhirnya ya udah boleh. Gimana caranya? Dia nawarin konsep franchise dan sebagainya gitu. Udah mulai tuh. Karena kan mereka lihat tuh beli mobil bisa dipakai jadi cuan. Mobil pakai jadi cuan kan gitu. Akhirnya. Jadi untuk saat ini dari awal itu memang pihak keluarga dan saudara dan juga relasi mendukung ya? Mendukung ya? Support semua. Bahkan kan ya kadang-kadang kalau ada ganjil genap aja gitu dia mampir dulu sini, tukar mobil bentar dong. Bisa begitu ya? Bisa begitu. Itu saking karena deketnya ya? Iya, habis pulang kita lagi bayar sewa tadi. Ada cuan lagi kan, bener. Ternyata banyak ya cuannya. Nah, oke. Untuk perjalanan Om sendiri di sini untuk membesarkan Bima Room itu sendiri yang notabene tadinya hobi ya, hobi di dunia otomotif sampai bisa membesarkan Bima Room itu berapa lama sih Om? Kalau ditarik mundur sih saya nih mulai dari 2000 mulai serius nih waktu itu udah deh saya yang serius nih ya saya mulai bikin nih gitu 2015 ya. 2015 berarti sekarang 2022 lumayan ya. Iya lumayan lah 2015 mulai terus ya dari situ setahun pertama sih ya running, tahun kedua baru mulai tuh monetizing gitu kan. Dari mulai ternyata kita kan ada bengkelnya juga kan, jadi kita bikin bengkel untuk after sales, jadi orang bisa servis lagi, cuan lagi tuh kan tambahan. Ternyata banyak. Kita jualan buka divisi aksesoris, ada velg, ada body kit, ada cuan lagi kan. Itu pengembangannya ya. Jadi banyak yang dimonetize kan, akhirnya sampai 15, 16, 17 kita mulai
pindah ke lokasi yang lebih besar dan bikin cabang baru di mana? Di Serpong Tangerang tadi. Oke. Nah, dengan semakin besarnya Bimerum itu sendiri, pasti kan Om butuh orang-orang yang memang bisa mendongkrak Om. Itu diambilnya secara random atau memang ada yang diambil juga dari saudara-saudara atau relasi apa gimana yang memang atau mungkin juga ada dari komunitas nih Om, yang memang ngerti dunia otomotif tapi khususnya BM. Iya. Kita total ada tim sales sih, terutama memang mereka mesti mesti ngerti tentang passion tentang mobil juga. Betul, kan gitu. Pasti. Ya awalnya sih based on dari reference lah dari komunitas, dari teman-teman. Sekarang tapi udah banyak mulai yang kita recruiting lah gitu. Banyak yang juga ngelamar juga sih datang ke sini untuk jadi. Datang ke sini ya, dari komunitas ya. Oke. Om, rencana kedepannya nih Om, untuk Bimerum sendiri pengennya seperti apa nih Om? Pengennya ya? Iya. Pengennya lebih banyak lagi di kota-kota lain kan gitu. Asik, setuju ya. Ya siapa tahu bisa mengakomodir ya kan. Teman-teman yang memang secara fashion ada di dunia otomotif, terutama di BM ya, bisa terakomodir ya Om ya. Seperti itu ya. Nggak kepikiran untuk go internasional Om? Mengenalkan Bimerum Indonesia. Siapa tahu. Udah kan. Amin. Kan? Amin. Tapi sebelum ke sana sih kita lagi pikir untuk ini karena sekarang kan lagi zaman electric vehicle ya, Go Green. Betul, Go Green. Mobil listrik ya, kemungkinan kita lagi coba approach nih beberapa kita bisa jualan untuk mobil listriknya gitu. Gitu. Jadi Go Green. Go Green ya. Nah, Om, ini kan kita baru aja nih ada kebijakan pelonggaran penggunaan masker, ya kan? Mensiasati selama Covid kemarin. Ya dapat info lah sedikit bocoran nih Om. Justru Bimerum ini semakin meningkat nih Om. Kira-kira tipsnya seperti apa tuh Om? Ada kiat-kiat apa tuh Om? Iya, jadi yang pasti waktu yang pasti sih konsisten aja gitu. Artinya kita tetap fokus sama nyari mobilnya, jual mobilnya kan gitu. Nah, kebetulan memang secara timing ternyata pas pandemi itu banyak customer kita itu yang nggak bisa budget alokasi dia liburan, dia kemana-mana nggak ada kan. Pasti. Ya udah karena masih kebanyakan budgetnya dia lihat mobil, beli mobil. Gitu. Banyak yang dari situ sih. Tapi peningkatan penurunannya itu sendiri dari grade yang ditetapkan, karena kan jual beli kan, itu ada penurunan nggak Om? Grade penawarannya gitu. Harganya betul. Nah, justru harganya makin tinggi karena permintaannya makin banyak waktu itu. Jadi gini, contoh yang real aja kemarin kan baru endemi itu kan atau open border itu kan setelah hampir mau deket Lebaran kalau nggak salah. Betul. Biasanya per tahun itu kita jualan di bulan Lebaran itu hampir 35 unit sebulan. Wih, lumayan gede ya. 35 sampai 40 unit lah. Kemarin pas udah nggak pakai masker segala macam, dia turun hampir setengahnya. Lumayan ya, kerasa ya. Jadi orang-orang lagi pada liburan semua. Iya benar, apalagi kan libur Lebaran kan. Itu dia gitu. Betul. Tapi ya hopefully lah, mungkin ini kan baru endemi, nanti ke depan mesti normal lagi, balik lagi. Dan untuk ini Om, tipe-tipe jenis BM-nya sendiri itu paling banyak laku diminati itu apa tuh Om? Kalau yang awam sih memang tetap seri 3 ya. Seri 3 ya. Seri 3 sama yang laku itu seri X1 terutama. Jadi kalau seri 3 itu untuk anak-anak muda atau early employee gitu ya. Kalau X1 nih kebanyakan ibu-ibu ya untuk antar anak sekolah dan lain-lain gitu ya. X1 juga sekarang laku karena dia ada bensin dan diesel kan, irit. Irit. Terus lalu bapak-bapak ini biasa X3 atau X5. Gitu. Rata-rata di situ ya. Jadi kita bisa memilah juga pangsa pasarnya dong ya, pemetaannya ya. Lebih gampang ya. Kalau anak muda nih pasti nyari seri 3 atau seri 4 kan gitu. Oke Om, ini kan hobi dari semasa SMA ya. Nah, untuk kedepannya itu perkembangan dunia otomotif ini ada gak dari hobi Om yang semasa SMA ini dikembangkan dalam bentuk lain Om?
Hobi semasa SMA ya. Ini kan berbau dengan otomotif Otomotif, nih, iya, ya iya, kan? iya, iya. Nah, dari dunia otomotif itu sendiri ada nggak perkembangan-perkembangan yang Om akan lakukan dengan tim? Eh, kita sih, saya sendiri memang di otomotif. Paling apa ya hobinya? Main, hobi Main atau misalnya traveling dengan traveling, BM, main traveling seperti ya. itu kan kayak gitu. Ya paling kita fokus untuk di ini aja sih, apa namanya, di spesialitas ini gitu, ngembangin bisnis ini sambil paling tadi diversifikasi ke aksesoris dan lain-lain gitu ya. Gabung sama komunitas, bahkan nanti kita bisa bikin apa regular auto show dan sebagainya gitu. Nah, untuk aksesoris yang memang udah Bimerum selama ini pegang itu paling tertinggi itu dan paling banyak itu disediakan oleh Bimerum tuh apaan aja, Om? Banyak macam-macam, dari mulai velg, body kit sampai apa namanya interior gitu, interior sama apa. Sekarang kan udah mulai LCD, Apple CarPlay gitu-gitu kita sediain juga sih. Oke. Nah, ini deh Om yang paling penting nih. Tips untuk pemula dan kaum milenial. Nah, ya kan? Apa nih yang bisa kita tiru dari Om, yang bisa kita lakukan nih Om, supaya kita juga, apalagi kan ini kan temanya hobi jadi cuan, ya kan? Kok bisa gitu loh. Kira-kira tipsnya apa nih Om? Ya, yang penting sih saya selalu bilang yang penting niat dulu kan gitu, karena itu dulu ya, niat dulu. Habis itu kerjain, udah itu aja. Karena kita kalau bicara apa ide, apalagi uang dan sebagainya itu sebetulnya menyusul gitu ya, karena timingnya itu kan mesti pas. Artinya gini, begitu kita niat kita kerjain, begitu pas timingnya biasanya itu langsung ngikutin tuh, dari mulai apa ide lagi, dari mulai dana apa semua itu pasti ikutin. Jadi niat sama kerjain aja sih, itu aja. Duit aja gitu. Betul. Nah tuh, buat para pemula dan juga kaum milenial udah bisa denger langsung kan dari Om Pungki Wibawa, ya kan? Dia sosok yang benar-benar inspiratif. Contoh banget nih buat kita, apalagi yang memang seneng dunia otomotif nih, teman-teman ya. Oke Om, tadi Om bilang hobinya dari SMA ya. Nah, sedangkan hobi dengan dunia otomotif itu membutuhkan duit yang lebih dong. Ya gak? Bener gak? Sih, berhubungan dengan uang yang lebih. Nah, untuk mensiasati hobi yang memang membutuhkan biaya besar, itu harus seperti apa tuh Om? Apalagi kan sekarang ya Om bisa lihat lah, anak muda zaman sekarang kan belum tentu juga banyak seneng dunia otomotif, ada yang seneng dunia sepeda apa gitu. Nah, untuk anak-anak kaum milenial nih atau pemula nih mensiasati dunia otomotif yang memang membutuhkan kocek lebih, itu harus gimana Om? Ya, kocek lebih sih sebenarnya dari zaman dulu sih nggak apa ya. Tadi kan kalau kita bilang niat sama kerjain aja. Jadi sebenarnya dulu waktu zaman awal-awal main ngoprek mobil itu banyak ngakalin sebetulnya. Artinya maksudnya caranya gimana tuh ngakalin? Ngakalin misalnya kalau beli per itu kan mahal, kalau misalnya mau kita pendekin harus beli per. Nah, kita bawalah zaman dulu nih ya, dulu ke namanya dulu apa ceper baru atau apa gitu, bawa sana murah, dipotong sama dia pendek kan gitu. Jadi banyak akalnya sih sebetulnya waktu itu. Artinya dari yang apa namanya knalpot. Kalau kita mau ganti knalpot zaman dulu kan apa remus tuh, kalau kita ganti harganya mahal. Yang racing gitu kan, remus dulu zaman dulu kan. Bawa ke tukang knalpot pinggir jalan, tawar-tawar lebih murah, potong tabung tengahnya berisik juga jadi kan gitu. Benar. Jadi kayak banyak akal lah. Banyak akal yang penting yang penting kan gimana jadi waktu dipotong pernya emang jadi mobilnya jadi kayak gerobak, nggak enak. Cuma keren pendek tapi begini-begini. Itu salah satu ya, salah satu yang untuk mensiasati. Jadi kan dulu saya juga kan macam-macam main apa ikutan apa dulu sprint rally, drag race gitu. Oh sempet dulu. Sempet zaman dulu. Itu berapa lama tuh? Wah, zaman SMA sampai kuliah paling setahun 2 tahun kali dulu ya. Ikut zaman dulu Serpong di area ya tanah gitu, Serpong di Bogor ikut. Cuma nggak diseriusin waktu itu karena musik sekolah. Iya benar. Masih pantauan orang tua ya. Gitu kan. Dan uang jajan juga dari orang tua kali ya. Nah itu uang jajan tipis kita bawanya ke bengkel-bengkel pinggir, ya itulah diakalin aja semua. Jadi nyiasatnya sih gitu sih. Artinya ya apa yang penting kita bisa
artinya nyalurin hobi kita sih waktu itu gitu. Betul. Nah, tadi kan Om sempat bilang juga nih, ada yang memang untuk anak-anak muda, ada juga yang untuk bapak-bapaknya. Nah, kalau untuk yang bapak-bapak nih, misalnya kepentok, ya kan, soal biaya nih, gimana tuh Om? Ya, namanya kalau udah berumah tangga kan pasti beda dong Om, ya kan, harus dia memikirkan hal yang lain nih. Nah, untuk mensiasatinya gimana tuh Om? Kepentok gimana maksudnya? Biaya. Ya, gini, makanya kita juga di sini kan kita ada bengkelnya juga, bengkel khusus mobil BMW ini. Artinya kita kasih solusi alternatif sih untuk harga-harga yang memang terjangkau lah gitu. Artinya kalau di pasaran harganya 100 ya kita bisa jual 60 atau 65 kira-kira gitu. Jadi kalau misalnya misalnya ada kerusakan yang bukan dari bagian major gitu ya kita masih bisa kita perbaikin, yang ini kita perbaikin gitu. Artinya jadi nggak terlalu costly lah gitu untuk BMW. Meringankan lah. Meringankan gitu. Ya. Betul. Nah, kelebihan Bimroom itu sendiri apa sih Om nih buat kita pecinta hobi dunia otomotif terutama khusus BMW? Ya. Nah, jadi gini, orang beli BMW terutama bekas itu kan takut duluan kan. Pasti. Tadi aja ada tamu saya bilang BMW bukannya sering mogok atau rewel kan gitu. Dan sebagainya lah gitu. Tapi ya memang itu secara umum orang banyak berpikir begitu, apalagi yang awam kan belum pernah pakai. Nah, makanya kalau di kita alhamdulillah sih kita sampai hari ini jual mobil itu mungkin udah 1.000 lebih gitu ya. 1.000 lebih penjualan. Itu yang dari yang bekas ya? Yang bekasnya. Itu yang mogok paling 1 atau 2 lah ya setelah beli gitu. Nah, dari situ makanya kita kelebihan dari beli di Bimroom itu satu, kita kasih garansi. Artinya garansi kerusakan mesin sama transmisi. Itu pasti. Terus kedua, kita juga ada buyback guarantee. Jadi misalnya si Om beli dari kita nih, anggaplah 300 juta. Tahun depan bosan mau jual balik ke kita, kita beli lagi Om. Bisa gitu? Bisa kita beli lagi gitu. Jadi keren. Iya, ada potongan, ada potongan 10 sampai 15%. Artinya jadi kalau dihitung-hitung kan ya nyewa mobil aja kan gitu. Jadi sama aja kayak nyewa ya. Gitu. Nah gini Om, ini kan Om bilang tadi ada bengkel juga kan. Misalnya setelah kerusakan nih dibawa ke Bimroom, terus tiba-tiba kita bongkar BM kita di bengkel selain Bimroom. Tadi hubungannya sama garansi. Nah itu gimana tuh Om? Ya sama kayak beli handphone kan ada voidnya, kalau segel dibuka nggak berlaku udah. Benar itu jadi cirinya ya. Karena, jadi kalau seandainya sudah dibawa keluar nggak ada tanggung jawab lebih dong berarti kan? Karena biasanya sih umumnya nggak dibawa keluar karena kan gini, mereka pembeli itu kan nunggu buyback garantinya tetap berlaku. Jadi bayangin aja kalau 300 juta mobilnya, kalau 10% kan 30 juta kan. Setahun nyewa mobil 30 juta di mana? Kan nggak mungkin. Benar. Satu bulan aja mobil 15 juta sekarang. Betul, apalagi kondisi ekonomi sekarang kan. Nah, jadi itu gitulah kira-kira. Jadi 30 juta pakai selama setahun, nanti balik lagi kan yang buat beli cuan juga kan. Jadi cuannya bukan buat Bimroom doang, buat beli. Jadi berbagi ya. Berbagi cuan. Sistem syariah ya. Itulah kira-kira. Nah Om, kata Om tadi bisa nyicil juga nih, ya kan? Mau tipe apaan aja bisa dicicil tuh. Oh iya, itu juga salah satu kelebihan di kita juga. Kan? karena kita spesialis, kita berrekanan dengan banyak multi finance company lah gitu ya. Ya hampir semua lah. Nah ada 1-2 yang support kita untuk bisa kredit mobil sampai dengan tahun 2000. Artinya 22. Paling tua lah ya berarti ya. Paling tua. Karena ya. umumnya finance sama leasing itu apalagi mobil Eropa dia 7 atau 8 tahun maksimal. Jadi maksimal 2002 kurang 7 tahun aja tuh. 2000 sekian karena kita bisa sampai 22 tahun kita masih bisa. Dan itu berapa lama tuh Om? Cicilan itu 3 tahun ya? 3 tahun. Di luar itu enggak ya? Di luar itu cicil sendiri nanti. Cicil sehari ya. Tapi itulah kelebihannya kita. Jadi down payment itu sekitar 40 jutaan lah. Jadi 40 juta, kasih 40 juta bisa bawa pulang mobil gitu. Oke. Nah paling tua nih Om. BMW lagi yang dibawa. BMW yang paling tua yang pernah dibeli Om untuk saat ini yang Om terima nih sama Bimroom itu tahun berapa Om?
Kita nggak batasin tahun sih, jadi kita semua seri semua tahun. Pernah yang terakhir kita beli itu paling tua tahun 69. Iya. Saya belum lahir tuh Om. 69 saya belum lahir. Kalau ada lagi mau lagi kita beli tuh. Mobilnya tipe BMW 2002 turbo tahun itu. 2002 ya. 2002 turbo. tuh. Tapi harganya sekarang nih, setahu saya harganya di market terus sampai 1 miliar ya. Oke. Tahun 69 gitu kira-kira. Nah, kalau seandainya kita beli ini Om, beli mobil atau nyicil di sini, itu ada asuransinya dan asuransinya beli di mana Om? Nah itu dia, kalau asuransi biasanya kita udah di tap in nih. Kerjasama rekanan. Kerjasama yang jelas banyak pakai asuransi Tugu kita. Oh Tugu. Banyak Tugu. Kerjasama udah berapa lama Om dengan Tugu? Udah, tapi sayangnya baru telat sih kerjasama Tugu. Kalau saya baru setahun atau 2 tahun lalu sih. Sebelumnya iya? Masih baru ya? Masih baru. Masih baru. Tapi ya ada yang beli lepasan, ada yang asuransi Oris, ada yang asuransi TLO gitu, banyak beli dari kita juga sih. Dia all risk apa enggak tuh dia? Ada yang Oris, ada yang TLO, tergantung tahunnya sih customer. Kalau yang tahun baru biasanya mau yang Oris gitu. Oh, all risk. Kecuali kalau yang mobil-mobil tahun tua kali tahun ya. Tahun tua ya TLO aja. Siap. Nah, teman-teman, ada lagi nggak nih yang mau kita tanyakan nih? Hah? Atau mau langsung aja nih kita nih? Oke. Nah, sempat kemarin itu ada sempat viral yaitu banyak influencer yang memang sering pamer mobil nih Om. Waduh. Nah, terutama mobil-mobil mewah nih. BMW kan termasuk salah satu mobil mewah dong, ya kan? Nah, itu gimana tuh Om? Ya ternyata begitu saya tahu influencer itu, saya lihat nih IG mereka ternyata banyak yang follow kita juga ternyata kan, follow Bimerum ya. Oke. Nah, ya itu fenomena sih ya, artinya saya juga ya mereka mau kelihatan lebih populer, lebih cepat populer dan sebagainya gitu ya. Mereka pasti pilihannya brand-brand ternama lah. Artinya kalau dari mau ada di mobil ya udah pasti Mercedes atau BMW gitu. Betul. Cuman ya harusnya lebih agak berisi, mungkin lebih oke gitu. Iya. Nah, sejauh ini Om, untuk variasi dari Om punya mobil BMW sampai dengan sekarang, untuk memvariasikan mobil BMW Om sendiri itu, maaf nih Om ya, kalau boleh tanya nih, sudah habis berapa banyak nih Om? Enaknya kalau saya kan punya modifikasi store sendiri, jadi saya nggak bayar, ya ambil aja, cepet pasang. Oh gitu ya, bener ya, bener. Ya, tapi anyway, sekarang udah banyak aksesoris harga terjangkau sih ya, apalagi di online store, di marketplace itu kan mulai dari velg segala macam jenis, bahkan kita bisa impor langsung, itu relatif nggak terlalu mahal sih sekarang ya, artinya masih standar lah gitu ya. Karena banyak kan orang jual di marketplace, di online store itu banyak benar barang dari Singapura, dari Malaysia, kita bisa beli kapan aja gitu online ya. Jadi kalau seandainya kita pesen nih di sini, barangnya langsung udah ready dong. Kalau yang fast moving ada ready, tapi kalau yang kadang-kadang kan gua mau tipe yang model begini nih, velg Alpina klasik gitu misalnya, agak susah tuh ya, kita mesti kirim dari luar gitu. Dan itu biasanya berapa lama tuh indennya tuh Om? Kalau sebelum pandemi sih dari Singapura atau Malaysia paling lama 10 hari sampai. 10 hari ya. Tapi mobil stay di sini. Mobil stay di sini. Oke. Ternyata enak ya, di sini full service. Full service. Iya, full service. Betul. Tapi di Bimerum sendiri kalau seandainya ada kerusakan nih, ya kan? Misalnya saya nih punya BMW nih, saya datang ke sini. Untuk spare partnya sendiri itu dari Bimerum pakainya yang ori atau yang KW nih, atau kanibal nih Om? Tergantung pilihannya. Oh, benar ya, benar. Ya, kita kan juga kerjasama juga sama authorized bengkel juga ya. Artinya kita ambil juga barang-barang yang genuine lah, artinya yang aslinya. Tapi memang nggak dipungkirin sekarang ini banyak barang OEM, habis OEM ada lagi aftermarket dan sebagainya. Tergantung kebutuhan customer sih. Betul. Artinya maksudnya gini, kayak mobil udah ya tahun 2000-an segala macam kan, ya dia pakai aftermarket cukup lah kira-kira gitu. Oh gitu. Tapi kalau dari prinsipnya bilang kalau bisa genuine dong, yang asli dong. Pasti kan berpengaruh tuh kan. Tapi memang kemarin juga mobil tahun 2000 itu ada kerjasama campaign dari BMW, mereka gantiin itu loh airbag
secara airbagnya gratis, iya. secara gratis. Secara gratis, datang ke sini digantiin airbagnya secara gratis. Mantap, Itu. mantap, Genuine. keren. Nah, Om kan hobinya memang di dunia otomotif, terutama BMW ya. Di Om sendiri di rumahnya itu koleksinya udah ada berapa nih yang BMW? BMW. Ah. Ya nggak ada di sini Dan aja. tipenya apa aja tuh? Saya apa namanya? Kalau kata orang ya lu mah tinggal ambil aja mau yang mana kan gitu. Asik. Enggak, tapi saya lebih paling senang, paling hobi itu pakai seri 6 sebetulnya. Seri 6. Seri 6. Barangnya agak jarang, bentuknya juga 640 yang F13 ya. Itu tahun 2015. Oke. Nah, yang Grand Coupe ada yang pintu 2, ada yang pintu 4 gitu. Itu yang paling sering Om pakai nih Itu sampai keren sekarang. banget. Itu paling keren. Paling keren ya. Kalau menurut saya ya. Kalau menurut Om, Iya. oke. Ya tapi kan gini Om secara udah hatam lah ya dunia otomotif, terutama dunia BM ya. Nah, Om sendiri nih untuk pemula nih mengharuskannya itu kalau mau pakai yang tipe apa nih Om? Sebagai pengenalan lah, Gitu ya, misalnya gitu. iya, Misalnya, iya, saya iya. nih hobi nih, kayaknya gue punya mobil duit segini nih, gue pengen mobil BMW-nya, tapi yang tipe apa? Iya. Gitu, yang pas lah. Tergantung pemulanya pembalap apa enggak nih. Kalau Benar sih, pembalap biasanya dia nyari yang 6 silinder. Ah. 6 silinder. Kalau yang bener-bener awam dia cari yang 4 silinder. Yang Silinder. yang paling banyak yang dicari itu saat ini untuk awal betul orang awal tuh BMW seri 318i yang 4 silinder itu paling banyak dicari. Paling banyak dicari ya. Paling rekomen lah. Paling rekomen. Lalu ada S90 320i itu tahun 2005 sampai 2012 gitu ya. Oke. 4 silinder. Lalu ada 320 tahun F30 ya itu 2013 sampai 2019. Oh, Itu paling dicari orang tuh, iya. Perawatannya gampang soalnya. Perawatannya ya. Perawatannya gampang. Lebih ke situ ya. Lebih ke situ, mereka lebih nyari itunya. Karena untuk awal bener kan, jadi Iya. mereka nggak perlu yang kenceng, nggak perlu apa, mereka yang penting bentuknya gitu. Oke. Nah, dari seri-seri itu Om, paling irit itu yang mana tuh Om? Yang paling irit yang merek lain sih, yang merek Jepang. Karena kan Enggak, gini kan, tapi- banyak pengguna mobil kan, pengennya juga berpikirnya, gue pakai mobil ini, tapi nggak menghabiskan untuk bahan Konsumsi bakar bahan bakar ya, ya. betul. Ada yang paling irit, paling dicari orang yang mesin diesel sih. Mesin diesel. F30 tadi 320 tapi yang diesel. Nah, Nah itu bisa 16 ke atas itu irit. Irit banget ya? Banget. Dan yang baru-baru juga cenderung irit sih karena kan yang apa namanya mereka udah pakai turbo kan jadi semakin irit gitu. 32 ya mesin diesel dicari orang. mesin diesel ya, paling banyak ya dicari orang ya. Sorry, paling irit. Paling irit ya, paling 320 irit dan diesel. mungkin paling banyak juga Iya, dicari ya. Tapi ya sekarang pun yang bensin juga nggak seboros dulu. Nggak seboros dulu ya. Bensin juga irit sekarang BMW. Irit tuh relatif irit ya kecuali yang tahun-tahun zaman 90-an memang itu sih sahabat pom bensin lah kira-kira gitu. Karena kalau zaman dulu tuh BM pakai ini ya, beda-beda bahan bakar ya Om. Mesti apa zaman dulu super ya kalau nggak salah. Iya, betul. Pertamina mesti super ya. Ya oktanya mesti bagus lah gitu zaman dulu. Terus kan zaman dulu relatif kan mesin konvensional terus silindernya banyak ada 6 silinder V8 dan sebagainya jadi relatif boros. Nah Om, ini ada yang masuk nih, ada pertanyaan yang masuk dari Bramantio kemarin di media sosial ya. Berapa lama untuk break point di bisnis ini Om? Break even point. Iya, break even point-nya. Break even point-nya ya sebenarnya begitu kan enaknya bisnis jual beli mobil ini hari ini kita beli kita tentuin sendiri untungnya mau apa break even point-nya mau kapan mau besok kan Oke. tinggal kita jual lagi laku. Oh gitu. Gitu betul lah kita betul ya. Balik lagi ke diri kita berarti ya. Iya sekarang kita beli mobil hari ini F30 besok jual kan boleh balik lagi bang untung lagi. Oke tapi kan tentunya kan ada OPEX, CAPEX semua segala macam ya.
Mostly saya nggak sampai setahun lah kita balik modal. Mostly ya. Nggak sampai Tapi kan memang setelah itu perkembangannya dari tadi ya sewa, kita beli lahan, beli alat, beli mobil lagi yang banyak dan sebagainya, seterusnya jadi running terus lah gitu. Nah, total di Bimroom sendiri itu tim marketingnya Om ada berapa banyak Om? Kita ada 6 orang. 6 orang ya? Sorry, plus 2 di Serpong jadi 8 orang. 8 ya? 8 orang. Nah, siapa tahu aja kan dari teman-teman komunitas BM ada yang mau bertanya-tanya melalui marketingnya kan bisa Kapan dibantu aja, kan. kapan Anytime aja. ya. Anytime. Tapi nggak 24 jam dong. Boleh 24 jam juga. Oh, di IG, seriusan di ya? IG, di IG. Oh, di IG ya, di IG. Lewat IG ya. Oke. Untuk medsos berarti baru di IG atau merambah ke medsos yang lain juga nih Om? Kita medsos banyak di IG sih, selain kita ada punya website sendiri kan, bimroom.com itu kita banyak aktif di IG sama di Facebook sama di YouTube ya terakhir gitu. YouTube ya, tinggal diketik cari Bimroom gitu ya. Ketik cari Bimroom Langsung gitu ya. Langsung keluar semua tuh mobilnya apa aja. Benar. Mempermudah komunikasi. Yes. Betul nggak? Benar. Gitu. Nah, tuh buat semua pecinta dunia otomotif, apalagi komunitas BM yang mau kredit atau punya minat selain menjalankan bisnis, memang mungkin senang dengan mobil-mobil atau BMW ya. Yes. Oke, bisa datang ke Bimroom nih. Langsung bisa juga ketemu sama Om Pungki Wibawa sebagai owner dari Bimroom itu sendiri. Ya, bisa tanya-tanya dan lain sebagainya. Oke, Om. Nanti kita ketemu lagi di showroom Bimroom ya. Siap. Oke. Thank you. Thank you buat hari ini Om ya. Thank you Om.